Sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Halo teman-teman, salam Shalom. Selamat datang di Peace Talks YPC Indonesia. Kenalin, aku Jenny. Aku Anissa. Kali ini kita pengen ngajakin teman-teman buat ngobrol soal beberapa isu yang belakangan ini viral di media sosial. Yang pertama tentang Alkitab, terjemahan bahasa daerah Minangkabau. Terus yang kedua kita mau bahas ceramahnya Ustadz Zainal Abidin LC tentang lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dan lagu Balonku Ada 5. Oh, seru ya kayaknya ya. Emang di lagu itu ada masalah apa sebenarnya? Nggak tahu, kayaknya Ustadz Zainal Abidin aja yang merasa di situ ada masalah. Astaga. Maaf ya. Jadi gimana? Jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah video penggalan yang isinya itu ceramah Ustadz Zainal Abidin LC di sebuah tempat. Sebenarnya ceramah beliau itu saat itu membahas tentang prioritas tauhid. Hanya saja di dalam ceramahnya beliau mengaitkan dengan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dan lagu Balonku Ada 5 kepada jamaahnya, dan beliau mengklaim bahwa lagu-lagu itu membuat anak-anak muslim sejak dini akan membenci Islam. Jadi kayak dari lagu itu ada tujuan terselubung gitu. Menurut Ustadz Zainal Abidin ya kan. Sekarang kita mau melihat sih ya, gimana tentang perspektif Ustadz Zainal Abidin menurut kita secara pribadi. Aku melihat klaim Ustadz Zainal Abidin itu sedikit rancu banget sih sebenarnya, karena menurut Ustadz Zainal Abidin di lagu yang pertama Balonku Ada 5 yang membuat dia gelisah itu karena balonku ada hijau, meletus, hatiku menjadi kacau. Oleh beliau, warna hijau itu diasumsikan sebagai warnanya Islam gitu. Ketika warna Islam meletus, terus hatinya menjadi kacau. Aku pribadi masih kurang mengerti dengan jelas ya apa yang menyebabkan Ustadz Zainal mengklaim bahwa warna hijau itu adalah warnanya umat Islam atau warnanya agama Islam. Terus beliau bilang yang lain tuh sisanya 4 harus dipegang erat-erat. Terus mungkin ya Ustadz Zainal Arifin berpikir bahwa sisanya itu adalah agama-agama lain selain Islam ya. Mungkin. Terus aku sendiri berpikir kenapa pemikiran itu sampai keluar dari seorang Ustadz Zainal Arifin? Ustadz Zainal Abidin. Apakah beliau pernah melakukan riset tentang lagu itu, penciptanya, penyanyinya, sampai beliau bisa mengungkapkan seperti itu kan? Karena kita juga belum dengar secara langsung kan klarifikasi dari ustadznya. Tapi kalau aku secara pribadi mencoba melihat lagu itu sebagai penikmat musik yang awam juga, aku berpikir bahwa lagu itu membawa 2 pesan gitu loh. Yang pertama pesan pendidikan, dan yang kedua pesan motivasi. Karena kan itu lagu untuk anak-anak nih, ingin memperkenalkan warna-warna kepada anak-anak kan, dan itu unsur-unsur pendidikannya di situ. Terus yang kedua motivasi, ketika anak-anak kecil menghadapi suatu masalah, kehilangan satu barang, dia masih punya 4 yang bisa dia jaga. Itu sih yang aku tangkap. Nah, kalau Ustadz Abidin kan punya perspektif yang lain kan. Beliau berpikir, oh ini Islam sedang digambarkan sebagai sesuatu yang membuat kekacauan kan, dan terancam posisinya. Nah itu menarik. Latar belakang apa yang dimiliki seorang ustadznya sehingga dia bisa berpikir seperti itu kan. Dan dari isi ceramahnya kan dengan jelas dia mengungkapkan bahwa
ada kelompok lain yang dia sebut secara jelas kan, Kristen kan, Kristen dia sebut dengan jelas. Terus kita beralih ke lagu kedua yang dipermasalahkan sama ustadznya, naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali kiri kanan. Terus beliau mengilustrasikan bahwa syair itu menciptakan gambar salib kan, menciptakan gambar salib, dan itu bahaya banget bagi akidah umat Islam. Lagi-lagi simbol kan yang dipermasalahkan kan. Dan pohon cemaranya juga ya. Oh iya, pohon cemara yang itu miliknya umat Kristen yang digunakan sebagai properti di saat Natal ya. Mungkin itu ya yang diprotes sama ustadznya. Terlepas dari pemikiran Ustadz Zainal Abidin LC yang seperti itu, ya aku juga menghargai sih ya. Pasti dia mungkin dia punya riset yang udah dilakukan sampai dia mengklaim kayak gitu. Tapi aku juga punya perspektif pribadi ketika mendengar ceramah Ustadz Zainal Abidin yang kayak gitu. Aku mau coba melihat ceramahnya beliau. Aku pengen kayak mengulik berdasarkan metode dakwahnya gitu loh. Di dalam ilmu dakwah sendiri kan ada banyak hal kan yang harus dipelajari sebelum seorang dai atau penceramah terjun ke hadapan jamaah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kan. Nah, aku sendiri pernah belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, jadi pernah belajar teori-teorinya, pernah belajar praktik ceramah lapangan dan segala macam. Nah, aku ingat ada beberapa metode yang ditawarkan oleh ilmu dakwah kepada seorang dai saat berceramah. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ketika berdakwah kita menjelaskan perkataan yang melahirkan perbuatan yang baik. Jadi saat aku ceramah, orang-orang akan terstimulus untuk melakukan hal yang baik. Nah, itu metode hikmah. Terus yang kedua ada metode mau'izatul hasanah, yaitu memberi nasihat yang baik kepada orang-orang yang mendengar ceramah kita. Terus yang ketiga ada metode mujadalah, yaitu berdialog dengan lemah lembut kepada orang yang kita ceramahi. Nah, dari ketiga metode dakwah ini, aku melihat bahwa Ustadz Zainal Abidin LC tidak memenuhi semua metode. Tidak sedang berdakwah dengan menggunakan apapun metode yang ada. Metode-metode ini pun kan akhirnya ada karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga kan. Ini adalah cara terbaik untuk berdakwah kan. Nah, aku sebagai umat Islam melihat metode dakwahnya Ustadz Zainal Abidin juga, aku pikir itu tidak pas. Dia di sana menimbulkan pesan-pesan yang menyebabkan kebencian kan. Memprovokasi. Terus beliau juga menyampaikan argumennya yang tidak disertai dengan data dan fakta gitu loh. Iya sih, karena kayak belum ada juga kan ya data yang menunjukkan bahwa anak-anak kayak mungkin dari generasi kita yang menyanyikan lagu itu dulu terus di sekolah, terus jadi benci sama Islam atau pengen mengubah agamanya dari Islam ke agama yang lain. Gak tahu sih ya, mungkin Ustadz Zainal Abidin udah pernah punya sampel kayak gitu. Kita aja yang mainnya kurang jauh kali. Ya harapannya sih Ustadz Zainal ngebuktiin bahwa statementnya itu memang memiliki dasar, gitu, memiliki bukti-bukti yang nyata ditemukan di masyarakat. Nah, terus kalau kita lihat isi ceramahnya si Ustadz Zainal Abidin ini, aku pribadi melihat bahwa hal-hal itu disampaikan karena prasangka gitu loh. Bermulai dari prasangka. Beliau berprasangka bahwa lagu itu menyebabkan Islam terancam dan lain sebagainya ya. Nah, aku pribadi kan juga pernah tumbuh besar di lingkungan yang seperti itu, yang yang mengamini prasangka-prasangka tanpa berusaha untuk mengklarifikasi gitu loh. Nah, dulu kan aku juga
sering mendengar ceramah-ceramah yang serupa pada saat aku belum tergabung dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, belum tergabung dengan komunitas di IPC kan. Aku itu sami'na wa ata'na gitu loh. Jadi ketika aku mendengar, aku melaksanakan, mempercayai langsung tanpa cek dan recheck gitu. Jadi kalau misalkan aku yang dulu, aku pernah di posisi ketika aku mendengar ceramah yang seperti Ustadz Zainal Abidin sampaikan, aku langsung, oh iya ya, jadi langsung membenci kelompok lain gitu loh karena apa yang disampaikan. Nah, lambat laun ketika aku ada keinginan untuk mengklarifikasi prasangka, mau berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang berbeda dengan aku, misalkan dalam hal ini orang-orang teman-teman Kristiani, nah itu akan membantu aku untuk mengurai prasangka gitu loh. Dan doktrin-doktrin yang seperti Ustadz Zainal sampaikan itu, aku bisa langsung klarifikasi dari sumbernya. Misalkan ya tuduhan-tuduhan kayak tadi itulah ya. Nah itu sih yang aku pelajari, dan itu tanggapan aku tentang ceramahnya Ustadz Zainal Abidin. Thank you nih. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba ngobrolin soal terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Minangkabau yang disebarluaskan dalam bentuk yang digital gitu. Nah ini bermula dari surat yang disampaikan oleh Pemprov Sumbar terhadap Kominfo untuk menghapus aplikasi Alkitab di Google Play Store yang dalam terjemahan bahasa daerah Minangkabau gitu. Nah ini menarik banget karena Pemprov Sumbar menyatakan keberatannya terhadap Alkitab yang dalam terjemahan Minangkabau ini karena kegelisahannya sebagai pemerintah, sebagai seorang muslim, dan juga mewakili keresahan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat adat gitu. Nah apa yang membuat Pemprov dan juga masyarakat adat Minangkabau resah dengan Alkitab terjemahan bahasa Minang ini? Karena yang pertama, dikhawatirkan Alkitab ini memiliki misi terselubung gitu loh, kristenisasi gitu, menyebarkan Injil, menyebarkan isi Alkitab, ajaran-ajaran Kristen kepada masyarakat Minangkabau yang sebenarnya mayoritas muslim gitu. Terus yang kedua, Alkitab dalam terjemahan Minangkabau ini juga dianggap menciderai falsafah adat istiadat Minangkabau sendiri. Aku ini ada catat sih. Jadi kan falsafahnya itu adalah adat basadi syarak basadi kitabullah gitu, yang berkiblat terhadap Al-Quran dan juga hadis gitu. Tapi kalau aku ya mendefinisikan kitabullah itu kitab-kitabnya Allah. Jadi kitab-kitabnya Allah itu kan gak Al-Quran aja, firman-firman Allah. Ya itu menarik ya, nanti dibahas lebih lanjut. Nah tapi dua alasan inilah yang yang sangat kuat gitu, menimbulkan kegelisahan dari Pemprov Sumbar dan juga masyarakat adat Minangkabau gitu. Ini referensinya ada dari berita ya teman-teman. Nah kemudian permintaan dari Pemprov Sumbar ini direspon secara reaktif oleh pihak Kominfo gitu. Apa yang dilakukan oleh Kominfo adalah segera menghapus aplikasi tersebut. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena dari pihak Kominfo sendiri tidak menunjukkan ada upaya untuk mengklarifikasi, memeriksa apakah asumsi atau kegelisahan dari Pemprov Sumbar dan juga masyarakat Minangkabau itu benar adanya gitu. Apakah misalnya memang ada maksud misi terselubung gitu melalui aplikasi tersebut untuk mengkristenkan masyarakat Minangkabau. Terus yang kedua, apa memang tujuannya untuk menciderai falsafah adat istiadat masyarakat Minangkabau gitu. Jadi tanpa melakukan cross check ya kan, dialog dengan pihak-pihak yang terkait, langsung aja aplikasinya dihapus. Jadi sekarang kita udah nggak bisa lagi nemuin aplikasi tersebut di Google Play Store gitu. Nah padahal sebenarnya ada pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan gitu mengenai hal ini gitu. Yang pertama dari pihak Kemenak atau khususnya Bimas Kristen dan juga Bimas Katolik PGI ya kan, ini bisa dimintai pendapatnya gitu terkait upaya kristenisasi misalnya gitu. Apakah memang ada
kesengajaan gitu loh dari pihak-pihak ini gitu mau menyebarkan agama Kristen ke masyarakat Minangkabau gitu. Nah, kalau dari beberapa referensi yang aku baca, nanti kita akan share ya di captionnya. Nanti teman-teman juga bisa baca bahwa sebenarnya dari pihak Kemenak, khususnya Dinas Kristen dan Katolik juga PGRI, ternyata mereka mengakui bahwa tidak ada unsur tersebut gitu. Apa yang digelisahkan oleh Pemkot Sumber itu tidak dibenarkan gitu oleh pihak-pihak tadi gitu. Memang di dalam Alkitab ada ajaran untuk menyebarkan Injil kepada segala suku bangsa, tapi tidak ada unsur pemaksaan, apalagi misi-misi yang terselubung kayak gitu, tersembunyi kayak gitu. Tidak ada unsur-unsur seperti itu. Dan ternyata dari data Kemenak teman-teman, dari masyarakat asli ya Minangkabau itu walaupun memang mayoritas Muslim, sebenarnya ada juga gitu yang beragama Kristen, Protestan dan juga beragama Katolik. Jadi teman-teman bisa cek di datanya Kemenak itu kalau Kristen Protestan ada sekitar 57.000 masyarakat yang beragama Kristen Protestan dan juga sekitar 43.000 yang beragama Katolik. Jadi sebenarnya jumlahnya cukup banyak gitu dan persebarannya juga lumayan gitu di kabupaten kota Sumatera Barat gitu. Jadi dari pihak Kemenak sendiri ya yang saya baca ya dari beberapa berita gitu bahwa ya orang-orang asli Minangkabau ini yang sudah beragama Kristen Protestan dan juga Katolik dan jelas-jelas membutuhkan Alkitab ya dalam terjemahan daerahnya mereka sendiri karena itu akan menolong mereka untuk lebih memahami ajaran Alkitab gitu. Dan kemudian yang pihak yang kedua adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini kan lembaga resmi ya yang ada di Indonesia untuk melakukan terjemahan Alkitab ke berbagai bahasa Indonesia. Nah dari LAI sendiri menyatakan bahwa sebenarnya terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Minangkabau itu sudah lama sekali, sudah sejak tahun 1966 kalau nggak salah ya. Ya aku harap sih tahunnya udah benar gitu. Nah kan, tapi itu memang dalam bentuk Alkitab yang fisik gitu, bukan digital ya? Bukan digital. Kalau digital itu memang baru belakangan, kalau nggak salah 2010 gitu, baru ada terjemahan ke dalam bentuk digital gitu. Nah dan juga LAI bilang bahwa sebenarnya seharusnya ya bahasa apapun yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia ini ya nggak seharusnya dimonopoli oleh salah satu agama tertentu gitu, karena ya bahasa itu emang sudah lahir terlebih dahulu gitu loh ketimbang agama itu muncul di sebuah masyarakat gitu. Sama seperti bahasa Arab juga sebenarnya bukan kepemilikan orang Islam satu-satunya kan? Iya bener gitu, apalagi kalau misalnya bahasa Arab ya, walaupun di Indonesia itu masyarakat kita cenderung kayak menganggap bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa apa ya dibilang bahasa sakral gitu loh, kayak sacred language gitu yang dimiliki oleh orang Muslim gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat sejarah Arab sendiri, justru 700 tahun sebelum Islam melahir di sana sudah ada komunitas Kristen gitu yang menggunakan bahasa tersebut, baik sebagai bahasa kitab suci dan juga bahasa yang digunakan sehari-hari dan juga dalam ritual keagamaan gitu. Dan aku pikir nggak cuma agama Kristen ya, sebelum ada agama Kristen kan juga sudah ada agama-agama lainnya kepercayaan gitu. lokal Kepercayaan lokal yang ada di sana dan itu menggunakan bahasa Arab kan gitu. Pun juga gitu di Indonesia gitu, bahasa Minang pun ya seharusnya tidak dimonopoli oleh salah satu agama, walaupun ada falsafah ya gitu, ada falsafah dari Minangkabau sendiri ya, seharusnya falsafah adat istiadat ini tidak membatasi masyarakat Minangkabau untuk memeluk agama yang memang sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Ya lagi-lagi kan sebenarnya kita harusnya sebagai umat manusia ya, dan juga kan sudah ada dilindungi ya, di orang itu punya kebebasan, punya hak yang sama untuk memeluk agama yang diyakininya gitu. Jadi ya harusnya tidak ada keberatan sih kalau misalnya ada Alkitab dalam terjemahan Minangkabau, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital gitu. Ya, that's all teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam shalom. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komentar. Iya, kalau misalnya ada masalah